Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 335, Gadis Suci Para Dewa Templar. Huang Xiaolong tersenyum meremehkan saat dia menatap Ao Baixue. Beberapa tahun berlalu, sepertinya kekuatanmu mandek tanpa ada peningkatan. Aku sangat kecewa. Ekspresi Ao Baixue berubah jelek mendengar ejekan Huang Xiaolong. Meskipun diketahui bahwa biasanya sulit bagi seorang ahli Saint Realm untuk meningkatkan kekuatan dan terobosan mereka, 1 dekade, bahkan beberapa dekade adalah rentang waktu yang normal. Namun, kata-kata Huang Xiaolong menusuk dalam-dalam ke hati Ao Baixue, lebih tajam dari pedang atau pisau. Dia menatap Huang Xiaolong dengan dingin, aku akui kau sangat kuat sekarang, tapi, apakah kau pikir kau benar-benar dapat melawan seorang ahli Saint Realm seperti dirimu saat ini, seorang puncak Xiantian Ten Order akhir? Pada titik ini, Ao Baixue telah memutuskan bahwa Huang Xiaolong belum berhasil menembus Saint Realm. Oleh karena itu, dia masih tidak terlalu memperhatikan Huang Xiaolong, meskipun telah terluka berturut-turut dalam 2 serangan sebelumnya. Di hadapan ahli alam Saint, bahkan jika itu adalah setengah Saint, hanya ada satu hasil kematian. Apalagi, hanya puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir. Dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong dapat menghancurkan hukum abadi yang telah ada sejak zaman kuno. Selanjutnya, Ao Baixue tidak lagi menahan kekuatannya, melepaskan momentum penuhnya. Di atas kepalanya, seekor elang muncul, seputih salju murni, dengan sayap kuat yang tampaknya membentang bermil-mil, cakar tajam di kakinya tampak seolah-olah dilapisi dengan perak putih, berkilau tajam dan berbahaya di bawah sinar matahari. Semangat bela diri Ao Baixue, elang salju. Jiwa Ao Baixue berubah saat semangat bela dirinya muncul. Saat dia melakukannya, lapisan baju besi putih berkilau tebal menutupinya dari kepala hingga kaki, bahkan iris birunya pun berubah menjadi putih bersih. Kuku di jarinya memanjang, meniru ketajaman putih keperakan milik elang salju. Momentum alam Saint membumbung tinggi ke langit, menggemparkan bagaikan ledakan bom. Diliputi oleh atmosfer yang mengerikan ini, semua rakyat jelata kota kerajaan Luotong berlutut berdoa, gemetar, teror yang nyata terlihat di mata mereka. Dalam gerakan berikutnya, Ao Baixue memanggil ruang Saint Realm miliknya, penampilannya berbeda dari ruang Saint Realm milik Zhao Chen. Ruang Saint Realm milik Zhao Chen berbentuk lautan api biru, sedangkan milik Ao Baixue berwarna putih salju. Di sekitar ruang Saint Realm, kepingan salju berkilauan jatuh dengan lembut. Saat ini, Fan Yiming dan yang lainnya telah mundur jauh ke tempat yang aman, tatapan mereka dipenuhi ketakutan, dan rasa hormat yang membara menatap Ao Baixue. Itu adalah kekuatan yang luar biasa dari seorang ahli alam Saint. Ketika Ao Baixue memanggil roh bela dirinya, jiwanya berubah, dan mempersiapkan ruang Saint Realm miliknya. Huang Xiaolong tidak tinggal diam, berubah menjadi asura fisik. Dia juga memanggil roh bela dirinya, naga hitam dan naga biru muncul di atasnya, mengubah jiwanya dengan roh bela diri naga kembar di hadapan mata semua orang yang hadir. Suasana dahsyat naga kuno terpancar dari tubuh Huang Xiaolong, membanjiri area tersebut, menunjukkan tanda-tanda akan menekan momentum alam suci Ao Baixue. Tinju Maha Kuasa Matahari jatuh. Ao Baixue melancarkan serangan tiba-tiba dengan kekuatan penuh ke arah Huang Xiaolong, menghancurkan ruang dengan ayunan tinjunya. Energi dahsyat menyebar ke area luas yang dipengaruhi oleh tinju Ao Baixue, membentuk 2 bola angin, dan di tengah bola angin tersebut terdapat belasan kelompok api, yang menyala dengan cemerlang. 2 bola angin yang terbakar menyerupai 2 matahari yang terbenam, memancarkan sinar terakhirnya yang bersinar di penghujung hari. Di dalam energi yang mengerikan itu berputar-putarlah daya tarik matahari terbenam yang sunyi. Falling Sun Almighty Fist ini merupakan keterampilan rahasia milik para Dewa Templar. Menurut rumor, ini merupakan keterampilan pertempuran tingkat tinggi yang berasal dari dunia ilahi. Namun, Huang Xiaolong tidak mundur, malah menyerang dari depan. Bahkan setelah melihat ini, kedua tinjunya dilancarkan pada saat yang sama. 2 jejak tinju raksasa yang tidak berwujud terbang keluar, misterius dan mendalam, terus berubah. Tinju ilahi kekosongan besar. Ledakan. Sebuah tabrakan hebat mengguncang udara saat matahari terbenam dan kekosongan besar bertemu. Gelombang kejut yang dahsyat meledak keluar ke 4 arah, kekuatan penghancur menghancurkan semua toko dan bangunan di dekatnya menjadi reruntuhan, trotoar yang berjejer di jalan terangkat dengan kuat dan hancur menjadi debu. Restoran lezat telah hancur menjadi serpihan dan kerikil pada ledakan pertama, bangunan restoran tidak ada lagi. Fan Yiming, Wu Feng, dan yang lainnya menyaksikan dengan takut saat gelombang kejut yang mengerikan itu mengamuk ke arah mereka dan telah lama melarikan diri untuk menyelamatkan diri dengan wajah pucat. Beberapa tetua kultus Dewa Angin terlambat, tubuh mereka melengkung tinggi di udara setelah terkena gelombang kejut, dan pada saat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah mati. Menyaksikan akhir dari tetua sekte Dewa Angin yang terkena gelombang kejut, wajah pucat Fan Yiming berubah sedikit lebih pucat. Beruntung baginya, energi gelombang kejut kehilangan kekuatannya tidak jauh darinya, berhenti total. Di sisi lain,
Lu Kei memucat saat dia terpaku menyaksikan gelombang kejut yang bergulung-gulung itu. Akan tetapi, tepat saat dia hendak tersapu, pemilik hantu raksasa Feng yang menghantam keluar, menghilangkan energi yang datang ke arahnya. Menyaksikan adegan ini, Lu Kei yang basah oleh keringat dingin, sekali lagi tercengang menatap hantu raksasa Feng Yang. Di udara, tubuh Ao Baixue dan Huang Xiaolong bergetar dan terhuyung mundur secara bersamaan. Namun, siluet Huang Xiaolong menghilang dari pandangan saat dia terhuyung mundur. Ketika dia muncul lagi, dia berada dalam jarak 1 lengan dari Ao Baixue, diselimuti energi Buddhisme. Dalam jarak dekat, Ao Baixue menerima pukulan sekuat tenaga dari serangan Earthen Buddha Palem. Ao Baixue bingung dan terkejut. Malam matahari terbenam. Dia bergegas melawan dengan panik, kedua tinjunya terhunus. Ketika kedua jejak tinjunya terbentuk, sekelilingnya langsung menjadi gelap, sedangkan Ao Baixue dengan mudahnya menyembunyikan dirinya dalam kegelapan itu. Ini adalah salah satu jurus dalam Almighty Falling Sun Fist yang digunakan untuk pertahanan dan merupakan salah satu jurus tersulit untuk dikuasai, karena seseorang harus memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan dan perpaduan antara siang dan malam sebelum mencapai keberhasilan apapun. Jika seseorang dapat mengolah jurus ini hingga sempurna, sekali ditampilkan, jurus ini cukup kuat untuk langsung mengubah siang hari menjadi malam hari di area yang luas. Tentu saja, jurus pertempuran ini hanya mungkin dilakukan oleh para ahli Saint Realm, yang memiliki pemahaman tertentu tentang hukum ruang angkasa. Dengan Ao Baixue yang bersembunyi dalam kegelapan, telapak Buddha tanah Huang Xiaolong meleset dari sasarannya, tetapi Huang Xiaolong hanya mencibir. Mata neraka terbuka di dahinya, hampir seketika mengunci siluet Ao Baixue. Jejak jari terbang keluar, menghancurkan kegelapan yang diciptakan oleh malam matahari yang jatuh, menembus tubuh Ao Baixue. Ao Baixue mengerang kesakitan, terjatuh dari balik kegelapan. Wajahnya benar-benar pucat. Kau, benar-benar bisa melihatku. Dia menatap Huang Xiaolong, menolak untuk menerima kenyataan itu. Dia sangat percaya diri dengan Night of the Fallen Sun yang dia lontarkan. Secara umum, bahkan Saint Realm Orde kedua tidak dapat mengetahui posisinya ketika bersembunyi di dalam kegelapan. Sebelumnya, jika bukan karena ruang Saint Realm-nya yang bertindak sebagai penghalang dan menyerap setengah dari kekuatan serangan Huang Xiaolong, serangan jari yang tampaknya tidak penting dari Huang Xiaolong itu akan merenggut nyawanya, menusuk jantungnya. Huang Xiaolong tetap terdiam dingin, dua lampu terang berkelap-kelip di telapak tangannya, memperlihatkan pedang Asura. Pedang Asura menebas, ribuan bilah cahaya berubah menjadi rantai yang jumlahnya mencapai ribuan, melingkupi ruang di sekitar Ao Baixue. Tidak dapat menghindar dan tidak punya tempat untuk mundur, Ao Baixue yang gugup berteriak, ejekan terhadap salju yang turun. Api berwarna putih berkobar tinggi, kepingan salju yang menyala dapat terlihat jatuh dari langit seperti serpihan salju yang membara, berputar ke bumi, membentuk penghalang pelindung di sekitar Ao Baixue. Rantai dewa kematian yang tak terhitung jumlahnya membungkusnya lapis demi lapis, mengunci ruang di sekitar Ao Baixue, memenjarakannya. Dalam sekejap, tubuh Huang Xiaolong menghilang, muncul di atas kepala Ao Baixue, pedang Asura menebasnya. Kilatan petir yang ganas meledak, menembus penghalang pelindung saljunya yang menyala-nyala. Kehilangan penghalang pelindungnya, tubuh Ao Baixue tercabik-cabik dan terkoyak oleh banyaknya sambaran petir, terlepas dari ruang Saint Realm yang melindunginya, rasa sakit yang dideritanya tidak kalah dengan dikuliti oleh jutaan pedang dan pisau. Jeritan yang menyayat hati bergema di udara, kehilangan kekuatan, Ao Baixue jatuh ke tanah. Huang Xiaolong perlahan kembali ke tanah, mendarat di depan Ao Baixue, menunjukkan ekspresi datar melihat bilah pedang itu meninggalkan bekas bercak darah pada Ao Baixue. Asap petir mengepul ke udara. Meskipun seorang ahli Saint Realm dapat menggunakan ruang Saint Realm untuk melindungi tubuhnya, itu bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan, hanya pertahanan yang lebih kuat. Selama serangannya melampaui kekuatan tertentu, ruang Saint Realm dapat dihancurkan dengan cara yang sama. Ao Baixue berusaha bangkit dari tanah. Meskipun penampilannya menyedihkan, dia tersenyum lebar pada Huang Xiaolong. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku, Ao Baixue, akan mati di tangan seorang Xiantian. Kata-katanya terhenti sebentar di sini, senyumnya semakin lebar, tapi, Huang Xiaolong, bahkan jika aku mati, Dewa Templar masih akan mengirim orang lain untuk membunuhmu, dan aku percaya bahwa suatu hari kau akan mati di tangan gadis suci kita. Gadis suci. Melihat ekspresi Huang Xiaolong, Ao Baixue berkata, aku lupa memberitahumu, Lilu sudah menjadi gadis suci Templar Dewa kita.